Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama gue El yang akan menceritakan alur filmnya. Di video kali ini, gue akan merangkum film yang berjudul Revenger. Film ini bercerita tentang polisi yang rela jabatannya dicopot dan ditahan di suatu pulau karena ingin balas dendam kepada bos mafia, karena dia telah menghabisi nyawa istri dan anak polisi tadi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita siapkan sajenya terlebih dahulu untuk menemani kalian dalam menonton alur ceritanya. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah pulau yang berada di Samudra Hindia. Pulau itu adalah pulau yang dikhususkan untuk menghukum para penjahat keji dari 12 negara Asia, termasuk penjahat dari Indonesia. Film dilanjutkan dengan aksi kejar-kejaran seseorang ibu bernama Melly dan anaknya yang bernama Jin. Mereka dikejar napi yang menjadi geng yang berkuasa di pulau tersebut. Karena terdesak, mau tidak mau sang ibu bertarung dengan para geng tersebut. Karena kalah jumlah, Melly dan Jin harus tertangkap dan akan dihabisi. Namun ketika hendak dihabisi, datanglah tahanan baru yang menjadi tokoh dalam film ini. Tahanan itu bernama Kim Yul. Sebelum lanjut, saya akan menceritakan siapa sosok Kim Yul ini. Dia adalah mantan polisi yang ingin balas dendam kepada Carlos, seorang mafia yang telah membunuh anak dan istrinya. Kim Yul yang mengetahui jikalau Carlos masih hidup di pulau persinggahan merasa tidak puas. Karena itulah Kim Yul rela ditahan dan dijebloskan ke pulau itu hanya untuk menghabisi Carlos. Kembali ke film, Kim Yul yang sedang diselimuti dendam menanyakan keberadaan Carlos. Namun penjahat itu tak menjawab dan malah menyerang Kim Yul. Ada pendatang baru. Karena Kim Yul adalah mantan polisi yang ahli berkelahi, mereka pun bisa dihabisi dengan mudah. Kemudian, si bocil Jin melepaskan ikatan Kim Yul dan memohon kepada Kim Yul untuk menolong ibunya. Dengan imbalan, ia akan menunjukkan di mana Carlos berada. Singkat cerita, Kim Yul dan Jin membawa Melly yang tengah terluka ke sebuah gua tempat persembunyian para napi baik yang takut akan para napi jahat yang dipimpin oleh Carlos. Para napi yang bersembunyi itu dipimpin oleh bapak-bapak bernama Bao. Pada malam harinya, Bao memarahi Jin karena telah membawa orang asing ke tempat persembunyiannya mereka. Bao menanyakan kenapa Kim Yul berada di pulau persinggahan. Kim Yul pun menjawab ia sedang mencari Carlos. Mendengar hal itu, Bao menjelaskan sangat sulit menghabisi Carlos karena ia telah menguasai pulau dengan pengikut yang sangat banyak. Keesokan harinya, Melly yang sudah tersadar dari pingsannya tampak begitu benci saat melihat Kim Yul. Usut punya usut, ternyata Kim Yul adalah polisi yang menangkap dirinya dan suaminya karena suatu kejahatan. Dan Kim Yul tega menghukum dirinya di pulau persinggahan padahal Melly tengah hamil. Kim Yul yang bodoh amat dengan nasib Melly malah menanyakan keberadaan Carlos. Melly pun memberitahu Kim Yul bahwa markas Carlos berada di bangunan tua yang berada di sekitar gunung. Mendengar hal itu, Kim Yul langsung bergegas pergi. Namun tanpa disadari semua orang, si bocil Jin diam-diam mengikuti Kim Yul. Mengetahui si bocil ikut dengannya, Kim Yul pun terpaksa membawanya. Karena Jin tahu jalan pintas ke tempat Carlos dan ia juga memiliki dendam juga kepada Carlos yang telah membunuh ayahnya. Di perjalanan, Jin juga bercerita kedatangan Carlos yang sama dengan Kim Yul. Hanya saja, Carlos menghabisi semua napi di pulau dengan sangat sadis.
Karena itulah Carlos sangat ditakuti di pulau itu, dan orang-orang lebih memilih bergabung daripada mati konyol. Ketika di perjalanan, Naasa Jin harus diculik oleh para anak buah Carlos. Melihat hal itu, Kim Yul mengejar mereka hingga sampai ke penjara tua di pulau itu. Ketika di dalam penjara tua, Kim Yul dihadang oleh anak buah Carlos dan tanpa banyak basa-basi, Kim Yul menghabisinya. Sampai pada akhirnya, Kim Yul menemukan Jin yang tengah disandra oleh kepala penjara yang berbadan tinggi besar. Meskipun kalah fisik, Kim Yul pun dengan berani melawannya. Namun anak buah Carlos yang berhasil selamat dari penjara tua melapor bahwa semua anak buahnya telah dihabisi oleh seseorang mantan polisi yang mencarinya. Mendengar hal tersebut, Carlos sangat marah karena teringat jikalau ia pernah dibakar oleh Kim Yul. Untungnya ia bisa selamat. Carlos lantas menyuruh anak buahnya yang paling oke untuk memburu Kim Yul. Jin dan Kim Yul lagi-lagi harus diserang oleh anak buah Carlos yang memiliki skill panah yang mematikan. Kim Yul dan Jin pun bersembunyi di sebuah tumpukan barang. Namun si gadis panah berhasil menemukannya, sehingga Kim Yul pun terkena panah beracun tepat di punggungnya. Saat akan dihabisi, beruntung Meli datang tepat pada waktunya dan langsung menghabisi pasukan pemanah tadi. Setelah itu, Meli langsung menemui Jin dan Kim Yul yang sudah tak sadarkan diri karena terkena panah. Tak lama kemudian, Bao dan teman-temannya datang. Awalnya, mereka ingin meninggalkan Kim Yul, tapi Jin harus memohon kepada mereka untuk menyelamatkannya. Agar tidak tertangkap, mereka pun membagi kelompok menjadi dua. Yang pertama, membawa Kim Yul ke tempat persembunyiannya, sementara Bao dan satu rekannya mengalihkan perhatian anak buah Carlos yang telah tiba di sana. Setibanya di dalam goa, Kim Yul segera diobati oleh tabib di sana dengan pengobatan tradisional suku pedalaman. Sementara itu, Bao dan satu rekannya yang tengah dikejar harus terkena jebakan babi dan bergelantungan di pohon. Hingga akhirnya mereka tertangkap oleh tangan kanan Carlos yang bernama Johnny. Dengan tega, mereka menghabisi rekan Bao. Namun Bao masih diberi kesempatan hidup. Asal Bao mau menyerahkan Kim Yul. Atas tawaran itu, Bao mau dengan tawaran yang diberikan Johnny. Keesokan harinya, Bao membawa anak buah Johnny ke tempat persembunyiannya. Johnny mengatakan akan menghabisi mereka semua jika tidak menyerahkan Kim Yul kepadanya. Namun, Meli menolak untuk menyerahkan Kim Yul kepada mereka, sehingga terjadilah peperangan di antara kelompok tersebut. Naas bagi Bao yang harus meninggal di tangan Johnny. Namun, Johnny juga berniat membunuh Meli dan juga Jin. Namun, tak lama kemudian, Kim Yul yang sudah siuman langsung menghabisi geng Carlos. Kim Yul kini harus menghadapi pertarungan 1 lawan 2 melawan Johnny dan si bungkuk. Kim Yul yang memang seorang mantan polisi mampu menumbangkan Johnny dan si bungkuk. Setelah itu, Kim Yul segera menuju ke markas Carlos untuk menuntaskan dendamnya. Setibanya di sana, dia pun dihadang oleh 3 anak buah Carlos. Namun, lagi-lagi Kim Yul bisa mengalahkannya dengan mudah. Dan pada akhirnya, ia pun bertemu dengan Carlos, seseorang yang sangat dia benci karena telah membunuh anak dan istrinya. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun akhirnya berkelahi sampai titik darah penghabisan.
Lewat pertarungan yang sangat sengit, Kim Yul dapat menghabisi Carlos dan telah menuntaskan dendamnya. Kim Yul yang telah tuntas membalaskan dendamnya sudah bisa pergi dengan tenang dan memutuskan untuk lompat ke jurang, dan setelah itu film pun selesai.